Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mufid Maulana, mahasiswa dari kampus Yai Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Ini adalah biodata saya ya. Bisa dibaca. Nama Muhammad Nur Mufid Maulana, NIM 202210001236. Prodi saya Prodi PAI kelas 3A. Mata kuliah yang akan dibahas sekarang adalah mata kuliah model dan strategi belajar dan mengajar. Mata kuliah ini langsung dibimbing oleh yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah hari ini. Sekolah Yai Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas. Di sini ada namanya teori behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Nah, ini kita akan pelajari bersama-sama. Teori behaviorisme merupakan salah satu teori pembelajaran yang terfokus ke pengamatan tingkah laku seseorang dalam belajar. Jadi kefokusan pada teori behaviorisme ini kepada tingkah laku peserta didik, yaitu seseorang yang belajar dalam melakukan suatu pembelajaran bersama seorang pendidik ya. Teori ini mengambil hasil belajarnya melalui tingkah laku atau kepribadiannya. Jadi hasil dari pembelajaran teori ini diambil dari tingkah laku murid yang dimana ketika pembelajaran itu dinilai dalam sikap maupun kepribadiannya. Dalam teori ini tidak mengenal baik maupun buruk karena mereka lebih terfokus ke reaksi dari seseorang seperti respon atau balasan. Selain dari reaksi yang spontan, lingkungan sekitar menjadi salah satu bagian untuk mengetahui bagaimana perkembangan para siswa sampai menuju hasil yang dicapai. Jadi lingkungan sekitar itu juga menjadi acuan atau salah satu bagian untuk mengetahui bagaimana kepribadian siswa, individu maupun personal, baik atau buruknya itu tergantung dari tingkah laku siswa. Selanjutnya sampai pada teori behaviorisme memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu mementingkan faktor lingkungan. Jadi teori behaviorisme ini lebih mementingkan faktor lingkungan, bukan materi ya. Jadi menonjol pada lingkungan sekitar. Terus menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. Lanjut, bersifat mekanis. Mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, terus yang terakhir mementingkan mekanisme belajar. Jadi sistem pembelajarannya sudah ada di sini, ciri-cirinya seperti apa jadi sudah ada tertera. Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita sampai pada tokoh teori behaviorisme, yaitu salah satu tokoh dunia yang berkarya dalam teori behaviorisme. Satu, namanya beliau yaitu Ivan Petrovich Pavlov, dalam kurung 1849 sampai 1936, yaitu riwayat hidup beliau ya. Beliau Ivan Petrovich Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat
untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Jadi individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Itu pengertian dari Ivan Petrovich Pavlov. Sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, yaitu individu dikendalikan oleh lingkungan sekitar. Sekarang kita sudah sampai pada prinsip teori behaviorisme. Apa saja prinsip-prinsip tersebut? Teori behaviorisme memiliki 7 prinsip utama. Jadi ada 7 prinsip dalam teori behaviorisme, yakni stimulus dan response, reinforcement dalam kurung penguatan positif dan negatif, penguatan primer dan sekunder, kesegaran memberi penguatan, pembentukan perilaku, kepunahan. Nah, itu adalah 7 prinsip utama dari teori behaviorisme yang harus kita pahami. Selanjutnya kita sampai pada pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan pada teori belajar behaviorisme. Jadi di teori behaviorisme ini ada suatu kekurangan atau kelebihan yang harus kita pahami bersama ya. Oke. Pertama, kelebihan teori behaviorisme. 1. Teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Jadi kelebihan dari teori behaviorisme yang pertama ini bisa melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa untuk membimbing anak-anak biar tambah maju, biar tambah berkreasi, kreativitas dan lain sebagainya. Seperti itu. Nomor 2, pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Di pendidik harus membiasakan untuk jeli dan peka kepada karakteristik peserta didik atau siswa. Jadi itu 2 unsur kelebihan teori behaviorisme. Sekarang kita membahas tentang kekurangan teori behaviorisme ini. 1, kekurangannya adalah pembelajaran siswa berpusat pada guru. Jadi pembelajaran di sekolah atau di kelas itu berpusat pada guru kalau memakai teori behaviorisme. Ini adalah sisi kekurangannya. Bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Itu adalah hal pertama, kekurangan dari teori behaviorisme. Kedua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Itu kekurangannya. Murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Jadi murid itu harus mendengarkan dengan efektif apa yang telah diterangkan oleh guru. Kalau tidak seperti itu, maka siswa akan ketinggalan materi yang telah diterangkan oleh pendidik. 3. Penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal maupun fisik, justru berakibat buruk pada siswa. Jadi penggunaan hukum sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa ini adalah suatu cara biar siswa tidak omong sendiri atau lain sebagainya, sekiranya bisa diam semua untuk mendengarkan materi, yaitu salah satu penggunaan hukuman tersebut. Ini juga tidak baik untuk siswa, apalagi ketika memakai hukuman fisik ya.
justru itu berakibat buruk pada siswa. Itu adalah contoh atau hal-hal kekurangan dari teori behaviorisme tersebut. Nah, sekarang kita sudah beranjak materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Di sini sudah dijelaskan. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan ini, penggunaan teori belajar konstruktivisme itu adalah suatu cara pendidik untuk menyampaikan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuannya melalui media, bisa melalui sistem pembelajaran yang lain sebagainya seperti video, lain sebagainya. Itu juga bisa mempengaruhi kinerja atau kualitas pengetahuan siswa, biar siswa bisa menghasilkan perubahan dan perilaku atau suatu pengetahuan yang baik dan benar. Seperti itu. Oke, baik, sekarang kita melangkah pada pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. 1. Abimanyu. Menurut Abimanyu, teori konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seseorang bisa membangun pengetahuan menurut Abimanyu tersebut, teori konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seseorang bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang tersebut. 2. Muslih. Menurut Muslih, teori konstruktivisme merupakan proses membangun pemahaman, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan yakni proses membangun pemahaman, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain. Jadi ada orang lain yang pernah belajar, pengalaman belajar, nah itu bisa dibuat gambaran bagaimana proses belajarnya dengan baik, kok bisa sampai seperti itu, kok bisa dapat ilmu yang banyak. Itu prosesnya bisa diterapkan pada siswa atau pada peserta didik yang mau belajar. Jadi kita belajar pada pengalaman-pengalaman seseorang yang kita temui. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita sudah sampai pada cara belajar konstruktivisme. Cara ini adalah pembelajaran pada teori konstruktivisme. Berikut ini adalah beberapa tahapan atau cara untuk belajar teori konstruktivisme. Antara lain: A. Orientasi. Fase orientasi ini merupakan fase yang paling pertama yang akan memberikan ruang ataupun kesempatan untuk individu dalam mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diusung. B. Elisitasi. Tahapan yang satu ini lebih menekankan pada cara seseorang dalam menggali ide dan juga mendiskusikan pengetahuan dasar melalui berbagai macam bentuk. Sekarang yang C, rekonstruksi ide. Di tahap ini, individu cukup melakukan klarifikasi ide yang didapatkan dapat dilakukan dengan
cara berdiskusi atau dengan melakukan kajian literatur atau merangsang gagasan yang tepat dan sesuai. D. Aplikasi ide. Dari ide dan juga data yang sudah didapatkan dapat langsung diaplikasikan sehingga ide yang abstrak akan menjadi lebih terlihat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi di aplikasi ide ini yaitu jika ada ide atau data yang kita sudah diskusikan terlebih dahulu dan juga sudah diklaim bahwasanya ide ini sudah bagus, data yang baik, maka langsung bisa diaplikasikan atau bisa dipakai ketika sistem pembelajaran atau lain sebagainya sebagai ide yang abstrak, akan menjadi lebih terlihat dan bisa dirasakan orang lain. Seperti itu. Langsung yang E, review. Apabila ada bentuk yang bisa ditampilkan, maka masuk ke tahap review atau tahap evaluasi dan juga revisi. Itu adalah cara belajar konstruktivisme menurut PowerPoint yang ada di sini. Baik. Next, kita beranjak pada yang terakhir, kelebihan. 1. Kelebihan. 1. Melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Jadi biar siswa itu bisa menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Itu adalah kelebihan dari teori konstruktivisme. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang kedua, kekurangannya. Kekurangan dari teori konstruktivisme. 1. Sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. 2. Siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru, yaitu berhubungan dalam konsep beradaptasi. Teori proses dalam belajar mengajar yang baru ini dia harus sama-sama mengetahui tentang konsep pembelajaran teori konstruktivisme ini biar bisa saling mendukung dengan adanya teori yang seperti ini. Baik, itu saja presentasi dari saya atas nama Muhammad Nur Mufid Maulana. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ketik dalam PowerPoint yang saya sudah buat. Mohon dimaafkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.